warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Senang sekali Halo-Halo Bandung edisi hari Kamis ini berbeda dari hari kemarin karena seperti biasa hari Kamis identik sekali dengan tema pendidikan dan seperti biasa juga Unpas sudah hadir di studio Bandung TV dan fokusnya adalah berbincang mengenai pasca sarjana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Dan untuk membahas hal tersebut saya sudah menghadirkan 3 narasumber saya yang sangat siap memberikan banyak informasi untuk Anda yang berkaitan. Mungkin Anda di luar sana masih bingung ingin melanjutkan jenjang magisternya kemana, jurusan apa, apakah dosennya baik-baik, kemudian sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, hari ini saya akan mengupas tuntas berkaitan dengan hal tersebut sampai jam 9 nanti. Saya perkenalkan kepada Anda pagi hari ini di samping saya ada Ketua Pusat Promosi dan Kerjasama, Bapak Dr. Haji Ade Irawan, MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kondisi jalanan tadi macet Kak? Lumayan. Lumayan ya Pak. Selamat datang di studio Bandung TV, Pak Ade. Kemudian juga ada Sekretaris Program Magister Akuntansi, Dr. Ridwan SPD MPD MAK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Ada informasi terbaru pastinya ya? Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita sharing ke pemirsa Bandung TV. Dan yang terakhir, pasti Anda juga sangat familiar dengan beliau. Beliau adalah dosen dari Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Ada Dr. Haji Iwa Karniwa SEAK MMCA. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Wilujeng Anjing, Sampurasun. Sampai sehat Pak Iwa. Alhamdulillah. Mahasiswanya oke semua? Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, berkaitan dengan Magister Akuntansi yang ada di Universitas Pasundan, pasti sudah tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah salah satu program pasca sarjana yang luar biasa unggul untuk bisa bersaing dengan program studi pasca sarjana lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya pengen tahu nih sejauh mana perkembangan program pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas melalui Pak Ade. Bagaimana perkembangannya saat ini Pak? Terima kasih Pak ya. Di Pasca Sarjana Universitas Pasundan ya, itu ada 14 program studi ya. Itu 11 magister. Kemudian 3 program doktor ilmu hukum, doktor ilmu sosial dan doktor ilmu manajemen kan itu. Jadi kemudian kita gedungnya berpos di Jalan Sumatera 41 Bandung gitu ya. Gitu. Oke, ada belasan konsentrasi yang ada di sana. Ya, ada 14. 14. Ya, di sana pasti ini mengelolanya juga tidak main-main ya, Pak ya. Betul. Dimulai dari apa kendala pertama kali yang Bapak hadapi pada saat menjabat posisi ini, Pak? Saya kira tidak adalah, alhamdulillah ya. Kebetulan saya sebagai Ketua Pusat Promosi dan Kerjasama ini baru sekitar 2 bulan ya. 2 bulan sebelum saya adalah Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat ya. Nah, kita ada beberapa langkah-langkah untuk promosi ini. Salah satunya itu kita melakukan approach dengan beberapa Pemda yang ada di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah dari sekian pemerintah daerah, pemerintah kota yang kita hubungi, mereka welcome. Dan banyak mahasiswanya yang berasal dari ASN itu di pasca sarjana itu ya. Dari mulai wakil bupati, kepala dinas, kepala bidang, alhamdulillah ya. Kita syukur alhamdulillah banyak tuh ya. Dan sampai saat ini kita sudah punya alumni sekitar 4.000 alumni pasca. Kemudian mahasiswa aktif itu sekitar 1.500 sekarang itu. Untuk 14 program studi ya. 4.000 lulusan ya Pak ya? 4.000 lulusan ya. Dan tersebar di berbagai bidang dan daerah? Iya, bukan hanya Jawa Barat, di luar Jawa Barat ya. Yang paling jauh ada datanya Pak dari mana? Paling banyak itu ada yang dari Natuna ya kalau tidak salah. Iya, ada dia. Banyak. Di kedutaan besar luar negeri juga ada. Oh, oke, ada. Ini berarti sistem pembelajarannya seperti apa kalau mereka yang berasal dari luar Jawa Barat? Untuk saat ini kita masih menggunakan daring.
gitu ya. Oke, jadi Kecuali kalau memang untuk program doktor seperti sidang terbuka itu pasti hadir gitu ya. Tapi untuk saat ini itu hampir 90% kita daring gitu ya. Oke, jadi memudahkan mereka Memudahkan ya? gitu ya. Yang biasa naik pesawat kalau kuliah ke Bandung sekarang cukup buka laptop lah gitu. Oke, itu memudahkan dan dari segi biaya juga Iya. pasti mereka menyenangi hal tersebut ya Pak? Betul, betul. Dan Oke. itu mungkin yang sangat membantu bagi mereka gitu ya. Oke, itu berarti titik promosi unggulan ya Pak ya? Untuk Iya. bisa menawarkan hal tersebut. Oke, kalau untuk Maksi sendiri Pak Ridwan seperti apa? Kalau tadi kita lihat bahwa ternyata untuk pasca sarjananya sendiri ini sudah ada 4.000-an alumninya, 1.500 mahasiswa aktifnya. Maksi sendiri bagaimana Pak Ridwan? Perkembangannya sampai dengan hari ini? Baik, terima kasih Mbak. Seperti disampaikan Pak Dr. Ade tadi bahwa Magister program pasca sarjana Universitas Pasundan ini kalau kata Pak Ade mah, kalau kata bahasa Sumberang mah, toska koncara gitu kan ya seperti itu. Demikian halnya dengan Maksi. Ya di Magister Akuntansi juga kita mengimplementasikan yang menjadi rencana kerja dari program pasca sarjana sendiri, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian alumni yang kontributif lah ya di berbagai bidang, khususnya di bidang keakuntansian itu baik di pemerintah, perusahaan swasta dan lain sebagainya, atau ada juga yang menjadi akademisi tentunya. Sebagaimana Ketua Prodi Magister Akuntansi rencanakan, sebelum kita melakukan promosi, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan lain, kita juga membuat yang namanya rencana kerja. Salah satunya adalah menentukan alumni kita ini mau dibawa kemana, seperti itu ya. Jadi harapannya dari Magister Akuntansi ini sekarang sedang merancang bagaimana pengakuan secara internasional, ya melalui kerjasama dengan melalui pasca sarjana Unpas tentunya kita kerjasama dengan Korea, kerjasama dengan negara-negara lainnya tentunya di Asia Tenggara khususnya. Itu salah satunya untuk mendapatkan pengakuan alumni di luar negeri, gitu kan. Termasuk salah satunya kita sudah punya alumni juga orang Korea ya Pak Ade ya. Dari Korea kemarin sudah lulus tahun kemarin. Masih ada yang kuliah juga kan? Dan masih ada yang kuliah insya Allah seperti itu. Itu salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat pengakuan dunia selain sertifikasi yang kita bekerja sama juga dengan program studi akuntansi S1 begitu kan. Dan kita juga menghadirkan dosen-dosen bukan hanya dari akademisi tapi juga dari praktisi. Nah, untuk hal itu tentu saja harus diimplementasikan dalam bentuk program atau kurikulum. Nah, jadi kurikulumnya juga harus mendukung gitu. Kalau kita pengen juga ya, Pak, ya? Kalau ingin diakui nasional dan internasional, tentu saja kurikulum juga harus terutama dalam pembuatannya gitulah ya. Itu harus melibatkan berbagai komponen masyarakat. Ada perubahan-perubahannya, Pak? Perubahan-perubahan dilakukan setiap 2 tahun sekali ya Pak Ade, sesuai dengan program pasca sarjana. Setiap 2 tahun sekali itu ada, bukan dirubah ya, direevaluasi lah gitu. Kalau perubahannya kan 4 tahun sekali. Maksi kebetulan belum berubah karena baru 2 tahun. 2 tahun lagi ya Pak ya? Ya. Ada. Nah, sampai saat ini mahasiswa aktifnya kurang lebih ada 20 mahasiswa yang sudah lulusnya baru 10, alhamdulillah. Kemarin meluluskan yang ke-10 itu yang ke-8 itu yang Korea. 9-10-nya Indonesia lagi, gitu kan, seperti itu. Dan untuk proses perkuliahan seperti disampaikan Pak Dr. Ade tadi, kita masih 90% daring ya atau online. Ini untuk mengakomodir teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar kota, karena mahasiswa Magister Akuntansi Unpas ini bukan hanya dari Bandung, ada yang dari Indramayu kebetulan, alhamdulillah, dari Cianjur, gitu kan. Ada yang dari Karawang gitu kan, dan beberapa daerah lainnya. Tentu saja ini berkat warawirinya Pak Ade ke berbagai pemerintah daerah gitu kan. Ketua promosinya ya Pak ya? Betul. Ini Pak Ade giat sekali, gesit sekali untuk promosi gitu. Barangkali seperti itu. Kalau untuk proporsi dosen
akademisi dan profesional itu 60-40 lah ya. Oke, jadi memang targetnya bukan hanya bisa punya taring di Jawa Barat sendiri, Betul. nasional juga bahkan sudah. Iya. Ini adalah meningkatkan kredibilitasnya di dunia internasional. Tadi Insya Allah. harus ya Pak ya, Harus siap. siap Memang karena tadi saatnya harus seperti itu. ya betul sekali karena ya tadi internasionalisasi nggak bisa dipungkiri ya Pak. Betul. Itu pasti akan ada di sisi kanan kiri kita, bahkan sudah ada di depan kita duluan. Betul. Nah, untuk mendukung hal tersebut barangkali harus menghadirkan dosen-dosen yang tadi komposisinya adalah 60 40 40 komposisinya. Nah, salah satu dosen pengajarnya adalah Pak Iwa Karniwa. Sebagai insan pers saya kangen banget dengan Pak Iwa. Biasanya ketemunya di gedung sate, sekarang ketemunya di sini dan concern dengan dunia pendidikan. Pak Iwa, ini kan kebiasaannya berubah ya dari seorang birokrat menjadi seorang akademisi. Ini pengalamannya seperti apa dulu? Ya, terima kasih pemirsa Bandung TV yang saya hormati, saya banggakan, Kang Ade juga Pak Ridwan. Jadi memang latar belakang saya memang dulu di birokrat ya, ber-34 tahun, tapi tetap menjalani di sela-sela kesibukan itu mengajar. Salah satunya mengajar di Magister Akuntansi di Unpad, lalu di Unwim dan ada beberapa perguruan tinggi, sehingga alhamdulillah dengan demikian dipaksa untuk baca. Nah, tentu karena punya napas dan latar belakang background sebagai pengajar ya, dosen di beberapa perguruan tinggi, dan alhamdulillah sekarang saya sudah menetap di Pasca Unpas, dan khususnya sesuai dengan keahlian dari awal sampai akhir saya di bidang manajemen keuangan. Maka untuk di Unpas mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik ya, baik itu untuk Unpas maupun juga untuk masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Nah, di akuntansi ini akan dikembangkan di 3 sektor yang memang sekarang sangat dibutuhkan. Sektor konsentrasi. Pak Iwa, kita mau jeda dulu boleh? Banyak iklan sekali yang menunggu kita saat ini dan nanti kita akan berbincang kembali sektor-sektor apa saja yang menjadi fenomena yang kedepannya bakalan menjadi favorit barangkali ya Pak Iwa ya, untuk bisa ditangkap ini oleh Unpas Maksi. Siapa tahu ini menjadi salah satu jurusan favorit nantinya ataupun kekhasan dari Maksi. Nah, kita akan berbincang lagi setelah jeda yang banyak ini. Untuk Anda tetap bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Magister Akuntansi unggul. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Pemirsa, masih bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, tadi kita sempat mendengarkan penjelasan yang terpotong sedikit oleh Pak Iwa Karniwa berkaitan dengan konsentrasi di akuntansi yang sebenarnya ini menjadi pangsa pasar untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya, otomatis harus memilih pasca sarjana Unpas. Tadi ada beberapa sektor yang memang harus jadi konsentrasi ya Pak Iwa. Ya. Boleh kita ulangi sedikit Ya, Pak? Silakan. ya. Jadi memang di Unpas ini kita akan dorong ke depan ada 3 konsentrasi di Magister Akuntansi ini yang memang insya Allah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang pertama adalah dari sisi sektor akuntansi sektor publik, lebih spesifik lagi adalah pemerintah. Apalagi di era demokratisasi sekarang ini yang jauh lebih terbuka. Jadi ada 4 di situ. Yang pertama adalah akuntansi pemerintah, maksudnya pemerintah pusat. Ini juga alhamdulillah pemerintah pusat sudah wajar tanpa pengecualian. Ini juga karena terus-menerus melakukan dari sisi regulasi maupun juga orang-orang yang disiapkan. Nah, Unpas menyiapkan itu nanti, akuntansi sektor pemerintah. Yang kedua adalah akuntansi keuangan daerah provinsi. Ini juga kita akan konsentrasi di situ untuk menyiapkan teman-teman Pemda provinsi, baik itu Provinsi Jawa Barat khususnya maupun juga 34 provinsi lainnya termasuk Pemekaran ya di Papua. Kita juga Unpas menyiapkan apabila nanti teman-teman Pemda ingin mendalami sektor akuntansi keuangan daerah provinsi, insya Allah Unpas sudah menyiapkan baik dari sisi SDM maupun juga sarana prasarana termasuk juga metode pengajaran yang memungkinkan yang rumit ini menjadi mudah. Nah, yang kedua adalah akuntansi keuangan daerah kabupaten kota. Ini yang jauh. Jadi ini juga menjadi concern kami dalam rangka untuk bagaimana supaya teman-teman Pemda yang memang ada di bagian keuangan, khususnya di bagian akuntansi keuangan daerah juga bisa, dan juga di dinas-dinas juga perlu itu untuk melakukan pembelajaran terkait dengan akuntansi keuangan daerah provinsi dan akuntansi keuangan daerah kabupaten kota. Nah, yang jauh di mana jumlahnya di Jawa Barat itu hampir 6 ribuan lebih mungkin desa ya. Itu adalah akuntansi keuangan desa. Ini juga perlu para kepala desa paling tidak tahu, juga mungkin yang bagian sekretarisnya juga tahu mengenai akuntansi keuangan desa, di mana masyarakat sekarang dengan pendidikan yang makin meningkat juga makin kritis terhadap laporan keuangan desa. Jadi Unpas selalu siap untuk mencoba membantu dari sisi pembelajaran khususnya di pasca sarjana magister akuntansi. Itu mungkin sektor akuntansi sektor publik khususnya pemerintah lebih spesifik lagi. Yang kedua adalah, nah tentu setelah dibikin laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban keuangan, maka Unpas juga konsentrasi yang kedua yaitu auditing dan analisis laporan keuangannya. Tentu kan laporan keuangan itu perlu dia lakukan audit ya. Betul. Nah, kita juga menyiapkan modul-modul maupun juga dosennya bagaimana melakukan audit yang sederhana, mudah, cepat dan bisa dibaca dengan baik. Termasuk analisis laporan keuangan sebelumnya, sekarang, yang akan datang seperti apa. Itu konsentrasi yang kedua. Konsentrasi yang ketiga tentu kan kita tidak terlepas bagaimana untuk meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatan provinsi, pendapatan kabupaten kota, pendapatan juga desa gitu kan. Di dalamnya ada badan usaha desa, badan usaha daerah, termasuk juga mungkin masyarakatnya dimungkinkan untuk bisa untuk melakukan itu. Ada satu konsentrasi lagi yaitu mengenai keuangan dan pasar modal. Keuangan dan pasar modal. Ya, jadi di Unpas ini sekarang insya Allah ke depan kita akan mencoba itu, karena yang itu sangat dibutuhkan. 3 konsentrasi, yang pertama adalah konsentrasi akuntansi pemerintah, konsentrasi akuntansi keuangan provinsi, lalu akuntansi keuangan dan kota, desa, lalu konsentrasi yang kedua itu adalah auditing dan analisis laporan keuangan. Yang ketiga supaya tetap punya ACIS, punya uang. Masyarakat di luar sana yang tertipu untuk investasi ya Pak ya? Iya. Ya, sebelum bisa meningkatkan income, belajar dulu di Maksi Unpas, begitu ya Pak Ridwan ya? Iya, Kemudian akuntansi sepertinya sudah menjadi framing masyarakat, saya sendiri ya Pak Iwa. Iya. Susah
kredit itu yang saya pelajari waktu Iya, SMA. iya, 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 Tapi iya. kalau mendengarkan penjelasannya dari Pak Iwa sedikit tercerahkan. Nah, untuk Anda barangkali yang masih ragu-ragu, pemirsa Bandung TV, untuk bisa melanjutkan kuliah jenjang pasca sarjananya, barangkali salah satu pilihan Anda jatuh kepada Maksi Unpas bersama Pak Iwa barangkali nanti di kelas ya Pak Iwa. Insya Allah. Insya Allah. Betul tidak Pak, kalau misalnya framing dari masyarakat kita nih pada saat semester 1 di Magister Akuntansi begitu Pak Iwa ya, aduh kayaknya akuntansi sulit deh, kayaknya akan banyak hambatan nanti untuk mahasiswanya. Bagaimana merubah mindset para mahasiswa ini Pak Iwa? Ya memang ini pertama orang takut dulu hitung-hitungan gitu Iya, kan. betul. Padahal sebetulnya hitung-hitungan itu insya Allah sangat sederhana. Kebetulan kan saya latar belakangnya kan dari SEMEA ya. Jadi waktu itu diajari apa yang dinamakan dengan tata buku tunggal. Tata buku tunggal itu dari dokumen ya, kwitansi, faktur, itu bisa jadi laporan keuangan. Laporan keuangannya itu neraca, perhitungan rugi laba dan arus kas. Itu bisa langsung ke sana. Itu nanti kebetulan saya punya latar belakang itu sehingga sebetulnya sangat sederhana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang akuntansi sebetulnya bisa jadi sukses. Sukses itu di apa istilahnya di masyarakat, usaha dan lain sebagainya. Karena pasti segala sesuatu dihitung. Orangnya konservatif, maksudnya hati-hati. Nah, lalu yang ketiga sebetulnya mudah, hanya 3 bagian. Nah, kemudahan ini nanti Unpas akan menyiapkan, membuatkan satu modul yang tadinya rumit menjadi sederhana. Insya Allah nanti yang sederhana untuk akuntansi pemerintahan juga menjadi sederhana. Nah, kalaupun mungkin nanti jadi pegawai, kita sebagai seorang akuntansi khususnya di Pasca ya, itu namanya ada akuntansi manajerial. Jadi seorang akuntan menyiapkan formula-formula investasi yang mana yang paling menguntungkan. Ini juga di situ dihitung juga gitu kan, sehingga dimungkinkan terhindarlah dari investasi bodong dan lain-lain gitu kan. Karena kita ada dasar hitungan yang insya Allah ilmiah dan selama yang saya pahami, terus banyak yang konsultasi, nggak ada tuh yang kena tipu gitu. Makanya mumpung kita juga sekarang waktu banyak ya, waktu banyak. Tampilkan apa yang saya bisa ini bersama teman-teman dukungan Pak Ade dan juga Pak Ridwan dan teman-teman semua untuk bagaimana supaya ini lebih banyak bermanfaat buat masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan edukasi yang pada akhirnya bisa meningkatkan ekonominya, baik di semua lapangan yang ada, apakah sebagai pengajar, sebagai di pemerintahan maupun pekerjaan. Oke, Pak Ade ini luar biasa punya dosen seperti Pak Iwa Karniwa di Pasca Sarjana Unpas. Pasti yang keren bukan hanya Pak Iwa saja ya, tapi dosen-dosen yang ada di Pasca Sarjana Unpas pun memiliki kualitas yang luar biasa. Ini bagaimana untuk menjaga kualitas dari Pasca Sarjana Unpas sendiri, Pak? Selain tadi selalu ada evaluasi tadi ya Pak, kemudian kegiatan-kegiatan promosi pasti selalu dijalankan. Tapi kan kalau kita lihat masyarakat punya strategi marketing sasarannya masing-masing Pak, sesuai dengan generasinya. Nah, seperti apa menyikapi tanda tangan tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Untuk menjaga kualitas Pasca sendiri ya, pertama pimpinan dalam ini Pak Direktur itu selalu merekrut itu dosen-dosen yang profesional, masuk Pak Iwa ya sebagai ahli di bidang akuntansi. Kemudian Unpas itu Pasca khususnya itu ada beberapa puluhan guru besar ya yang ahli, kemudian para dosennya juga semua sudah doktor ya. Kemudian untuk menjaga kualitas juga itu ya ada ciri khas itu Pasca itu adalah keislaman dan kesundaannya gitu ya. Seperti setiap hari Rabu itu baik dosen maupun karyawan itu mempunyai ciri khas itu pakai baju adat Sundaan, ikat ya, baju hitam. Kemudian kita selalu mendorong riset kepada para mahasiswa, dibimbing oleh para dosen gitu ya, supaya mahasiswa lebih termotivasi dalam bidang riset ya. Kemudian selalu diberi bimbingan, kemudian pengabdian selalu dibimbing gitu ya, sehingga kepercayaan mereka kepada Pasca itu semakin tahun semakin meningkat.
salah satu bukti konkretnya itu kita untuk mahasiswa pendaftar ke Pasca ini, gitu ya, itu luar biasa lonjakannya. Bahkan ada satu program studi, yaitu program Magister Ilmu Manajemen dengan Doktor Ilmu Manajemen, itu waiting list, gitu ya. Oke, karena setiap kelas ada berapa mahasiswa? Kita untuk satu kelas itu minimal 15. Minimal 15. Sekarang untuk Doktor Ilmu Manajemen, kemudian manajemen Magister Ilmu Manajemen itu sudah sekian ratus, ya. Jadi kita waiting list, gitu ya. Oke. Itu. Nah, tetapi tentu setiap program studi itu ya favorit lah, gitu ya, favorit ya. Termasuk mungkin Maksi ya, gitu ya. Insya Allah. Nah, cuma memang betul Pak, kalau orang begitu dengar Maksi itu di Pasca itu apa yang disampaikan Pak Iwa, Yap. dari pimpinan itu kita akan membuka program studi khusus menyangkut masalah manajemen keuangan desa. Iya. Jadi kita tahun ini, gitu ya, kita sudah rapat dengan pimpinan, jadi akan ada khusus studi atau program studi mengenai keuangan desa, ya. Ya. Dan animo dari Pemda ASN itu luar biasa. Nah, kita akan nanti ya turun ke lapangan, gitu ya, supaya teman-teman dari apa itu aparatur desa itu bisa kuliah di Unpas. Di Unpas itu kenapa mungkin Pasca jadi primadona lah, khususnya Jawa Barat, ya. Pertama, para dosennya itu sangat profesional, banyak guru besar, ya, doktor, kemudian lokasinya sangat strategis, ya, Iya, Pak. itu ya, strategis, ya. Strategis Lihat sekali. fasilitasnya. Wow. Jadi semua fasilitas ada, saya kira itu, ya. Kemudian ciri khas kesundaannya juga itu sangat menonjol, gitu ya. Saya kira itulah. Apalagi ada kafe di rooftopnya ya Pak ya? Betul. Kemudian kalau kita agak sedikit lapar kan tidak perlu keluar, ada kafe di lantai 7, ya, sambil melihat pemandangan Kota Bandung ya, Kota Pak? Bandung lah itu. Itu ya. Mbak pernah ke sana? Selalu ke sana, Oh, Pak. iya. Oke, jadi luar biasa memang yang ditawarkan oleh Pasca Sarjana Unpas berkaitan dengan bagaimana bisa memberikan kenyamanan dan Jadi juga ciri khas kualitas kesundaannya ada. kesundaannya ada Kesundaannya. juga di sana, dan tadi keislamannya juga ya Pak Ya, ya? keislaman kesundaan itu sangat dominan lah, gitu ya. Jadi kalau masuk ke Pasca Unpas khususnya itu ya, jadi sudah aroma kesundaannya sudah ada, begitu datang Mbak kesana, sampurasun, gitu ya. Betul. Itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk agama yang lain pun bisa enggak, masuk ya Pak ya. ada juga, ya. Itu sangat diterima sekali ya Pak ya. Oke, kita lihat dengarkan tadi berkaitan dengan promosi dan peningkatan kualitas serta fasilitas-fasilitas yang ada di Pasca Sarjana Unpas dari Pak Ade. Saya juga mau bertanya kepada Pak Ridwan berkaitan dengan Maksinya sendiri. Secara khusus apa yang ditawarkan oleh Maksi kepada pemirsa Bandung TV yang tentunya sekarang mungkin sudah memiliki pikiran, oh yaudah deh sepertinya ke Maksi Unpas. Apa yang menjadi kekhasan yang ada di sana Pak Ridwan? Baik, terima kasih Mbak Santi. Dan pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, tentu saja di Magister Akuntansi Unpas ini punya sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang khas juga. Sebenarnya sudah disampaikan tadi sama Pak Dr. Iwa, kita punya 3 konsentrasi yang ditawarkan, dan itu sangat-sangat implementatif ya Pak Iwa. Ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang bisa diterapkan di masyarakat gitu. Bukan hanya sekedar belajar di kelas, bukan hanya sekedar membaca gitu kan. Tetapi di situ kita bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat. Sebentar lagi kan Pak Ade punya program untuk PPM. Ini akan kita terapkan juga bagaimana keuangan desa dilaksanakan, bagaimana keuangan pemerintah kabupaten kota, dan tentu saja keuangan provinsi dan pusat. Ya. Kemudian dari semua itu tadi saya sampaikan di awal,
Magister Akuntansi Universitas Pasundan ini ingin mendapatkan pengakuan internasional. Ya, salah satunya melalui kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, dalam dan luar negeri. Dan ada strategi lain, yaitu melalui penulisan artikel karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional juga. Ya. Di samping tadi buku-buku yang sudah kita siapkan, buku-buku ini bukan hanya dosen yang menulis, tapi ada yang khusus dosen yang menulis tadi yang Pak Iwa sampaikan, ada juga yang kerjasama dengan mahasiswa. Ada book chapter lah, ada buku-buku lainnya yang mana buku tersebut dikerjakan secara bersama-sama antara dosen dan mahasiswa dan juga tim begitu. Kemudian untuk jurnal ilmiah itu selama ini juga sudah kita sudah dimulai ya kerjasama dengan mahasiswa, ada yang sudah terbit juga di Sinta dan juga di Q itu sudah ada, insya Allah mudah-mudahan segera terbit gitu, baru-baru LOA sih yang di internasional ya. Kemudian Maksi juga memberikan peluang-peluang kepada masyarakat dimanapun berada. Tadi disampaikan Pak Iwa ada menyebut nama Papua dan lain sebagainya, dari ujung Indonesia bagian barat sampai ujung Indonesia bagian timur kita memberikan kesempatan yang mana, yaitu kuliahnya masih online. 90% ya Pak Ade kita diizinkan online oleh Pak Direktur. Kalaupun ada yang offline tentu saja itu adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswanya kapan mereka bisa. Fasilitas mah sudah siap ya Pak Ade, mau hari apapun kita sudah siap, mulai dari ruangan kelas dengan berbagai fasilitasnya, lapangan parkirnya juga sudah kita siapkan gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan offline. Kita sudah siap untuk offline juga. Meskipun tadi online memang masih 90% ya, karena bukan kita masih terjebak dalam dunia online ya, bukan. Tapi ini salah satu upaya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melanjutkan di Magister Akuntansi Unpas khususnya dan di program pasca sarjana pada umumnya yang dari luar kota. Kan biaya pesawat mahal ya tadi kata Pak Ade. Jadi kalau online cukup punya kuota ya, nongkrong di rumah tapi banyak hal yang bisa didapat gitu. Dan di Magister Akuntansi Unpas juga dibangun yang namanya networking. Karena networking itu sangat penting. Jadi tadi kenapa kami menghadirkan dosen-dosen praktisi atau profesional dari luar, yaitu salah satunya adalah untuk membangun networking. Jadi jaringan itu memang sangat luar biasa. Kalau Pak Dr. Iwa punya bakso ya, punya bakso itu punya franchise bakso gitulah ya, yang menyebar di mana-mana. Nah, Maksi juga punya dong, kan kayak gitu ya. Harus ya. Punya dong strategi untuk membangun networking ini. Karena ya itu tadi, kalau ada orang yang, kalau Pak Iwa strateginya pengangguran yang belum terakomodir dunia kerja, ya udah bere gerobak bakso, jualan bakso aja dah gitu. Biar kita kasih baksonya, Bapak tinggal jualan. Maksi juga begitu, tawarannya begitu. Kita ingin membangun networking dengan masyarakat dari hulu ke hilir ya, kalau istilah Pak Iwa. Jadi semuanya harus tercover gitu. Untuk akademisinya mungkin yang akan mau jadi dosen, sangat kami sambut di Magister Akuntansi Unpas ini. Untuk yang menjadi praktisi atau pebisnis juga kita siap. Untuk yang menjadi tadi menjadi akuntan publik mandiri barangkali ya Pak Iwa, itu juga kita sudah siapkan segala sesuatunya gitu ya. Pendaftarannya sudah mulai Pak Ade ya? Sudah mulai pendaftarannya. Sekarang gelombang ketiga. Sudah gelombang ketiga ya barangkali. Dan waiting list ya Pak ya? Waiting list luar biasa. Kalau ke Maksi ditunggu ya. Kalau mau ke Maksi, kalau Pak Ade kan tadi banyak waiting list ke prodi yang lain. Kita ke Maksi saja, ada Pak Iwa. Ada Pak Iwa. Jadi kita sekarang sudah masuk gelombang ketiga. Gelombang ketiga nanti kita ada ujian saringan masuk itu tanggal 26 Februari gitu ya. Di luar yang tadi waiting list ya. Nah, jadi lumayan banyak lah gitu ya. Alhamdulillah lah gitu. Meskipun waiting list tetap kita akomodir, kita masih tetap menerima gitu ya Pak Ade ya. Cuman ya bersabar. Dan ada ujian saringan masuknya ya Pak ya. Nah, strategi apa yang harus kita siapkan pada saat mengikuti ujian saringan masuk di Pasca Sarjana Unpas Pak? Yang pertama Jangan tentu stres ya, Pak.
TOEFL itu. TOEFL. Berapa Kemudian Pak skornya minimal? untuk dokter itu 475. Bisa lah ya Oh, Pak ya. bisa lah. Bisa lah. Dia kan dosen bahasa Inggris. Bisa. Iya. Kemudian TKA, Oke, tes kemampuan akademik, kemudian wawancara. wawancara. Jadi minimal kalau misalnya TOEFL itu wajib ya. Tapi kalau TKA bisa dibantu dengan wawancara. Kalau toh kurang wawancara itu ya. Nah, dari ketiga komponen ini kita nanti digabungkan itu berapa jumlahnya dinyatakan lulus atau tidak. Memang ada juga yang tidak, banyak yang lulus. Kemarin itu pada saat ujian saringan masuk gelombang kedua yang kita umumkan tanggal 16 Januari, itu ada 8 yang kebetulan Belum masuk ya Pak ya? ya belum beruntung Belum lah beruntung. gitu ya. Bergabung ya Pak ya? Jadi walaupun pasca sarjana Unpas ini swasta, tapi kan tidak langsung tidak semuanya diambil tetap ya, Pak, ya. ada Tetap ada aturan mainnya gitu, karena menjaga kualitas tadi gitu setuju ya. sekali. Jadi kalau orang memang tidak lulus, walaupun siapapun yang menitipkan tetap aja tidak lulus kan gitu. Ada Pak yang menitip Pak? Ya misalnya. Gitunya. Tapi kalau mau kurang nilainya ya tidak bisa ya. Kita tetap dari 3 komponen ini ya. Nah, kemudian kita juga di Unpas ya, di Pasca. Kenapa harus masuk Pasca gitu ya? Unpas itu yang pertama strategis yang tadi sampaikan, lokasinya. Kemudian kuliah bisa dicicil. Menyenangkan Uang kuliahnya bisa sekali dicicil itu, ya. Pak. Uang kuliah bisa dicicil gitu ya. Jarang-jarang ya Pak ya. Nah, itu. Sudah cicil gitu ya. Gedungnya kan Mewah lah ya. mewah, semua fasilitas yang ada di dalam itu ya. Ya seperti hotel ya Pak Iwa ya. Coba lihat. Lihat kamar mandinya itu dengan WC-nya, lihat aja itu patokannya itu ya. Nah, bagi yang sudah tahu mungkin sudah tidak aneh lah itu ya. Saya kira kalau hal-hal yang misalnya pembelajaran sudah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi itu ya. Jadi semua kita sama-sama dibimbing lain sebagainya. Iyalah, terutama dalam masalah uang kuliah ya relatif lah. Komunikasikan saja ya Pak ya? Ya relatif ya, relatif. Terutama rekan-rekan dari Pemda gitu ya, banyak juga. Kemudian dari berbagai macam kalangan di Pasca itu banyak, dari kepolisian, itu dari kejaksaan, dari Pemda. Ya pokoknya semua pada memilih pasca sarjana Unpas. Gitu ya. Kenapa memilih Pasca mungkin mereka? Ya karena kan biasanya mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut, ada kampanye mulut ke mulut ya, bagus juga. Sehingga Promosi ya, Pak, ya? Sekali lagi itu alumninya itu yang saya barusan dapat 4.700 alumni ya. 4.700. Hampir 5.000 ya Pak ya? Itu ya. Kemudian yang saat ini aktif itu 1.570-an datanya itu. 1.570-an Ya. dari berbagai. Dan kita sudah punya gedung tersendiri kan? Iya. Eksklusif sendiri ya Pak ya? Sekali lagi kalau yang biasa makan mungkin itu ya seperti paduan lantai 7 aja. Langsung di sana ya, walaupun nggak ada kuliah. Oke, tadi ada 3 tahapan untuk ujian saringan masuk TOEFL-nya minimal skor 475 ya Pak ya. Kemudian TPA, tes potensi akademik. Kemudian wawancara. Wawancara suka ditanya apa Pak? Kadang kita deg-degannya pas wawancara. Bocoran nih Pak. Ya minimal kalau toh misalnya kita kuliah di sini, bagaimana masalah keuangannya kan gitu, apakah siap atau enggak. Kalau saya tidak siap bayar uang kuliah ya nyari beasiswa. Kemudian kita juga kan ada di Pasca itu ada beasiswa gitu ya. Kemudian bagi keluarga dosen, keluarga misalnya pengurus Pasundan itu ada diskon juga gitu ya. Diskon. Jadi saya kira ini sangat familiar lah, khusus masalah biaya kuliah itu ya. Selalu membantu lah dari pihak pimpinan itu ya. Yang penting maunya dulu lah gitu niat ya Pak ya? Ya niat dulu, tidak cukup niat juga. Niat dan
yang tadi itu ya. Banyak terutama dari luar Jawa Barat itu sekarang banyak menyerbu pasca sarjana Unpas itu karena masih kita menggunakan daring itu ya. Tadi tidak perlu naik pesawat, cukup beli kuota ya. Kecuali ya kalau sidang ya. Kalau misalnya untuk program doktor sidang terbuka itu wajib hadir kan gitu, wajib. Tapi walaupun demikian ada juga yang mahasiswa yang walaupun daring banyak juga yang datang gitu ya. Mungkin lihat kampusnya seperti apa gitu ya, banyak juga. Terutama bimbingan tidak bisa online ya. Online kan harus offline. Harus gitu bertemu ya. ya, Pak. Jadi saya kira kehidupan di pasca selalu meriah lah gitu ya. Apalagi kalau Mbak Santi hari Rabu datang, aduh nuansa ke-Sundanya itu terasa sekali. Ada kacapi suling gitu. Itu mungkin Pak Iwa juga terpesona lah. Gabung di pasca gitu ya. Bahkan ada dari kemarin dari Korea itu. Korea kan kita betul kerjasama dengan Korea gitu ya. Begitu pas hari Rabu ya, lihat aja gitu ya. Ada khas Kesundaannya itu ya. Mereka kagum dengan Kesundaan. Daya tarik tersendiri ya Bapak. Itu. Oke. Kan Pasundan. Pasundan harus ya Pak ya. Ciri khasnya Harus ngomong Kesundaan. Baik, nanti kita berbincang lagi berkaitan dengan ada kendala tidak untuk pembelajaran online langsung dari Dr. Iwa berkaitan dengan mahasiswa yang beragam yang Pak Iwa yang harus dihadapi dan bimbingannya bagaimana prosesnya khusus di Maksi Unpas. Nanti kami akan kembali untuk Anda setelah jeda di Halo Bandung. Ras Bandung Nah. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Magister Akuntansi unggul. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Nah, pemirsa, untuk Dr. Iwa nih masih setia bersama kita semua berkaitan dengan profesi beliau sekarang yang tentunya mengajar para mahasiswa di jenjang S2 Magister Akuntansi pasti punya kendala untuk bisa memberikan materinya secara online karena beda generasi, beda skill untuk bisa menaklukkan teknologi ya Pak Iwa ya, dan beragam karakteristik mahasiswa yang ada di Maksi. Semoga mereka soleh dan soleha ya Pak Ridwan ya, nggak ada yang bilang sinyalnya hilang padahal nggak kuliah, tipu-tipu. Pak Iwa bagaimana menghadapi kendala tersebut? Kalau kendala dari sisi proses perkuliahan secara umum sih alhamdulillah ya relatif bisa ngikuti ya, kan mungkin nanti kalau orang tua dia ikut kuliah S2 kan ada anaknya yang lebih cerdas, nggak gaptek ya. Cuma yang secara umum kendala yang ditemui pada saat proses pembelajaran khususnya di laporan akhir membuat tesis. Nah inilah teman-teman itu langsung begitu proses kuliah selesai kuliah, tapi begitu penyusunan tesis, nah dia agak langsung. Nah oleh karena itu kita dari pihak institusi khususnya Unpas dan lebih khusus lagi Magister Akuntansi mencoba satu solusi ya, bagaimana supaya kepada teman-teman menulis tesis itu nggak sulit, itu bisa selesai dalam 3 bulan. Apalagi yang akuntansi ya pakai metode kuantitatif aja. Nah kita akan kalau memang
tentu dalam metode kuantitatif kan perlu dukungan data. Betul. Data itu adalah data primer kan ya. Nah, kita akan coba ke institusi untuk kita hubungi dan mungkin antar langsung yang memang punya data-data yang relatif akurat sehingga bisa lebih mudah untuk proses penyusunan tesis dengan menggunakan tool ataupun media statistika ya, multi regression, multi correlation. Itu akan lebih dengan time series mungkin 3 tahun, 5 tahun dengan data yang itu akan lebih mudah dan paling lama 3 bulan itu selesai. Makanya kepada teman-teman mahasiswa pasca Unpad dan mungkin umumnya ya cepat-cepat aja selesaikan itu tesis itu. Insya Allah kami akan siap support, siap dukung baik itu dari sisi materinya maupun juga dari sisi institusi mana yang kita coba bangun komunikasi. Insya Allah akan lebih mudah dengan penyelesaian cepat, biaya cepat, kan nanti setelah lulus juga bisa langsung bisa dimanfaatkan. Betul. Tadi waktu idealnya adalah 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan bisa selesai, Insya Allah. Karena saya pernah mengalami yang bagus, yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana menyusun kajian ilmiah atau penyusunan ilmiah. Ada Pak Ridwan yang berhasil 3 bulan di Maksi? Insya Allah ada. Insya Insya Allah ada ya. Sebenarnya di Magister Akuntansi Unpas juga kebetulan Pak Iwa salah satu narasumbernya, kita ada yang namanya coaching klinik menulis ilmiah, begitu ya. Jadi buat pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, ketika menulis karya ilmiah atau tesis itu susah, di kami tidak. Karena dari awal perkuliahan juga sudah kita arahkan menulis, kan begitu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan juga ada semacam coaching klinik. Jadi bagaimana menulis cepat, bagaimana menulis ilmiah yang baik dan benar gitu kan. Kemudian bagaimana mempublikasikan karya-karya tulis ilmiah, juga memotivasi teman-teman untuk bagaimana memiliki motivasi dan strategi mudah untuk menulis, kan gitu, seperti itu ya. Jadi jangan takutlah ya, untuk masalah hitung-hitungannya aja bisa dilewati selama 3 semester dengan 45 SKS-nya kan sudah selesai gitu. Sekarang begitu menulis kenapa ada kendala apa gitu. Insya Allah kalau di Magister Akuntansi, mungkin di prodi yang lainnya juga Pak Ade ya, kita ada yang namanya sukarelawan lah dari dosen-dosen. Hayu, karena kita juga nggak mau atau menahan-nahan mahasiswa berlama-lama gitu. Justru kita pengen mereka itu cepat lulus, cepat selesai, karena kita juga butuh research study atau alumni ya. Alumni sudah di mana nih gitu kan. Kan ada kontribusi dari alumni itu. Betul. untuk prodi sendiri khususnya dan untuk pasca pada umumnya kan seperti itu. Jadi jangan takutlah, mari kita bergabung bersama kami di Magister Akuntansi Unpas. Apalagi sekarang dosen-dosennya ditambah dengan dosen-dosen profesional dari supporting dari Pak Direktur dan Pak Ade bersama teman-temannya di Pasca gitu kan. Terima kasih sekali nih Pak Ade supportnya untuk kita semua. Dan sekali lagi yang terpenting adalah semangatnya. Mau aja dulu, tadi kalau kata Pak Ade, mau aja dulu datang sini. Masalah pembiayaan tadi ada solusi ya. Banyak diskonnya gitu. Kemudian mengenai pembelajaran, insya Allah kita tidak akan mempersulit mahasiswa, ya kan? Karena kuliah S2 itu tidak seperti halnya kuliah S1. Teori-teori yang kita pelajari di S1 akan kita kembangkan di S2 untuk analisisnya, kemudian untuk bagaimana kita menggali lebih dalam lagi terkait ilmu dasarnya waktu di S1. Pada saat S2 itu boleh dibilang filosofi lah ya, lebih kepada filosofi ya. Setuju Pak? Filosofi dan terapan. Filosofi dan terapannya gitu. Jadi tidak ada lagi mindset akuntansi adalah menghitung. Nggak melulu menghitung lah. Jangankan di akuntansi, kalau menghitung ya belajar musik aja kan ada hitungannya ya Bu Santi ya. Betul. Itu. Mungkin itu Bu Baik, Santi. terima kasih banyak Pak Ridwan. Jadi jangan bimbang lagi untuk siapa tahu ingin ketemu dengan Pak Iwa atau Pak Ridwan, langsung ke Maksi Unpas ya. Dan Pak Ade berkaitan dengan pasca sarjana Unpas untuk bisa mengajak semua yang masih bingung kuliah di mana jenjang magisternya, mangga Pak.
kepada pemirsa Bandung TV ya, warga masyarakat Jawa Barat khususnya, bagi yang masih kebingungan untuk memilih program S2 atau program S3 ya. Nah, pasca sarjana Unpas bisa menjadikan solusi ya. Seperti tadi saya sampaikan ya, pasca sarjana Unpas itu uang kuliahnya bisa dicicil, lokasi sangat strategis, perkuliahan masih bisa daring gitu ya. Kemudian para dosennya cukup profesional, para guru besar banyak gitu ya. Jadi tentu kami mengajak yuk sama-sama kita berkuliah di pasca sarjana Unpas. Kemudian bocoran yang tadi sampaikan itu kita siapkan nanti dalam tes itu TOEFL, kemudian tes kemampuan akademik dan wawancara itu ya. Dalam wawancara biasanya kita tanya kesiapan masalah finansial, tapi tentu masalah finansial bisa dimusyawarahkan gitu ya. Tentu ada dari Pak Wadir 2 gitu ya. Nah, jangan sampai nanti saya nggak mau kuliah di pasca karena mahal ya. Mungkin itu bagi yang belum gitu ya. Jadi tidak perlu nanti misalnya saya nitipkan ini, nitipkan, nggak perlu dititipkan juga, pastilah diterima kalau toh kemampuannya itu memadai. Saya kira itulah. Dan alumni yang dari pasca itu sudah luar biasa menyebarnya. Dari mulai pejabat di kepolisian, kejaksaan, itu ya, dari Mahkamah Agung, semua itu elemen sudah banyak lah. Saya kira ada sebagai pemangku dan pelaku kebijakan itu sudah luar biasa, ya. Saya kira itu mungkin Mbak Santi, sekali lagi, yuk kita sama-sama untuk berkuliah di pasca sarjana Unpas. Unpas akan memberikan solusi yang terbaik, gitu ya. Dan yang perlu dipahami itu bahwa pasca sarjana Unpas itu ciri khasnya itulah kesundaan dan keislaman, gitu ya. Saya kira itu mungkin, Pak. Terima kasih ya. Pak Ade atas ajakannya untuk pemirsa Bandung TV yang saat ini menyaksikan. Pak Iwa, sedikit saja dari Bapak untuk pemirsa Bandung TV. Hilangkan image bahwa akuntansi itu sulit. Oke, baik Sebetulnya Pak. sangat mudah, insya Sangat Allah, dan mudah. sangat membantu untuk kehidupan teman-teman berikutnya, insya Allah. Oke, itu tadi ya yang masih takut dengan ilmu akuntansi, ketemu Pak Iwa, ketemu Pak Ridwan, semuanya akan mudah dijalankan, betul ya? Insya Dan Allah. jangan lupa bergabung dengan pasca sarjana Unpas dengan beragam konsentrasinya. Terlebih lagi, Anda harus bergabung ke Maksi Unpas. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya pagi hari ini. Sehat selalu dan Amin. sukses selalu untuk Anda semua. Dan saya Krisanti pamit dari hadapan Anda. Selamat menjalankan aktivitas, sehat selalu. Halo Bandung, Kak Raos Bandungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.